Shalom, kembali dengan sukacita kita bertemu dalam program Deep Talk with Pase. Bicara dalam bersama saya lewat tadarusan Alkitab atau membaca Alkitab kita. Kita sudah melewati hampir setahun, semua perjanjian baru, semua kitab perjanjian baru, 27 kitab perjanjian baru sudah kita libas ya, kita sudah baca, kita sudah coba mengerti secara sederhana. Dan kita sudah masuk perjanjian lama dan kita sudah masuk kitab ketujuh, yakni kitab Yunus, pasal yang kedua malam hari ini. Yuk Bapak Ibu punya kesukaan membaca Alkitab, ya coba Bapak Ibu pertimbangkan yang sudah mengikuti program ini sejak awalnya. Coba dah ya, mulai jujur, apakah iman kita hari ini jauh lebih baik atau tidak, atau nggak ada faedahnya. Saya yakin saudara yang mengikuti program ini sejak awalnya bersama saya hampir 1 tahun lebih, 1,5 tahun ini, hampir 2 tahun ini bersama saya dalam program Deep Talk with Pase, saya berani yakin imanmu luar biasa hari ini. Pemahamanmu tentang Tuhan, pengenalanmu akan Tuhan lebih dalam hari-hari ini. Jadi kita teruskan sampai semua perjanjian lama yang ada 39 kitab itu kita libas juga. Ya, nanti pasti saudara akan luar biasa dalam hikmat Tuhan. Dan sebelum kita mulai pada malam hari ini, Yunus pasal kedua, kita coba biasa ya. Bukan rutinitas, tapi dalam membaca Alkitab kita butuh pertolongan Tuhan. Jadi ketika kita membaca, kita menafsirkan bukan karena kepintaran kita, bukan karena logika kita yang tajam, tapi semata-mata karena Tuhan ingin bicara lewat ayat-ayat yang kita baca. Sehingga akhirnya kita punya rema, mendapatkan sesuatu yang wow ya dalam pembacaan kita. Tundukkan kepala. Bapak yang baik, terima kasih buat malam hari ini. Kami mau melanjutkan tadarusan Alkitab kami pasal kedua dari kitab Yunus. Bicara kepada kami, jangan satu pun kami yang kau lalui. Kami percaya dengan mengandalkan Tuhan, kami akan menjadi manusia yang lebih baik lewat Yunus pasal 2 ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Kita akan membaca Yunus pasal yang kedua. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Yunus pasal yang kedua ya. Sepintas lalu tadi saya lihat Alkitab saya, Yunus pasal kedua ini hanya ayatnya sedikit sekali. Jadi nggak tahu ya nanti berjalannya waktu apakah kita masih bisa sampai 30 menit. Kalau memang hanya 15 menit bahkan hanya 5 menit pun ya nggak apa-apa. Ya saya tidak memaksakan diri atau ngobrol yang macam-macam. Ya kalau saya nggak mendapatkan sesuatu yang harus saya bagikan kepada saudara lewat pemahaman yang Tuhan taruhkan di hati saya, ya ngapain saya mengada-ngada. Ya kita belajar dalam tadarusan Alkitab ini ya jujur saja. Kita sudah berdoa meminta pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita memahami ayat-ayat yang kita baca. Andai kata ayat-ayat yang kita baca kita merasa sudah cukup baik, sudah cukup jelas, dan nggak ada butuh pendalaman-pendalaman lagi, ya kenapa kita harus ngobrolin lagi yang lain-lainnya gitu ya, sehingga hanya gara-gara durasi kita akhirnya memperpanjang obrolan di tadarusan Alkitab ini di Deep Talk with Pase dengan hal-hal yang di luar konteks Yunus pasal kedua. Saya sih mau belajar jujur aja. Dalam khotbah juga begitu. Saudara tentu yang mengikuti khotbah saya tahu, saudara, bahwa saya kalau khotbah itu panjang ya, 1 jam lebih gitu ya.
Ada orang-orang yang baru pertama kali denger khotbah saya, males dengerin Pase, khotbahnya panjang. Ya nggak apa-apa gitu, saudara ya. Tapi kalau saudara ngikutin saya juga, nggak selalu harus 1 jam ya. Hari Minggu kemarin ya, seingat saya khotbah cuma 48 menit gitu ya. Hampir 50 menit, tapi nggak sampai 1 jam gitu ya. Di lain kesempatan saya bahkan bisa khotbah lebih dari 1 jam juga gitu ya. Jadi saya ya tahu kapasitasnya ya, batasan dalam berkhotbah, misalnya sampai jam 1 harus selesai, dari jam 11 mulainya, ya 2 jam durasinya. Ya soal nanti bisa lebih atau bisa kurang, saya selalu jujur dengan apa yang Tuhan taruhkan di hati. Kalau saya harus memperpanjang, saya harus khotbah lebih dalam lagi, karena masih ada pokok pikiran yang Tuhan taruhkan di otak saya untuk saya suarakan, ya saya lanjutkan. Kalau nggak ada, ngapain kita akhirnya koar-koar di mimbar hal-hal yang kosong gitu. Jadi saya yakin ini nggak lama, saudara ya. Coba kita baca, kita sudah berdoa, kita percaya Roh Kudus akan tolong kita. Yunus pasal kedua, ayat 1 perikopnya, doa ucapan syukur Yunus. Demikian firman Tuhan. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudera raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Kita sudah membahas Yunus pasal pertama kemarin, yang intinya Yunus dilempar oleh orang-orang dalam kapal itu ke laut, dan laut pun berhenti dari amukan badainya. Orang-orang dalam kapal memberikan ucapan syukur kepada Tuhan, dan Yunus yang dibuang di lautan luas itu tidak mati tenggelam, tapi dimakan, ditelan ya oleh ikan besar, dan Yunus hidup dalam ikan besar itu, dalam perut ikan besar itu. Sesuatu yang saya tafsirkan kemarin, sesuatu yang secara logika nggak masuk akal. Ya, mungkin saja ikan besar itu ikan paus, mungkin saja, tapi ikan paus itu dalam benar-benar kekudusan Tuhan, sehingga ketika Yunus dimakan, ditelan hidup-hidup, ya Yunus nggak mati. Seperti saya bilang, kita kalau belek perut ikan saja ada bau anyir ya, bau amis yang tercium oleh hidung kita. Bayangkan kalau kita berada dalam perut ikan itu, wah ya, perut ikan kita belek saja, kita masih ada oksigen yang lepas di sekitar kita, bau amisnya, bau anyirnya masih ada. Apalagi kalau kita dalam perut ikan, di mana oksigen nggak kita dapatkan, ya bau anyir, amis itulah yang kita hirup benar-benar full. Dan tentu orang akan mati muntah-muntah di situ, saudara. Tapi Yunus hidup 3 hari 3 malam. Jadi ikan ini ikan supranatural. Apakah ikan paus? Bisa saja. Apakah bukan ikan paus? Bisa saja. Apakah itu ikan jadi-jadian? Bisa saja. Ya, apakah itu ikan lain yang belum ditemukan di bumi ini tapi masih hidup sekarang ini? Bisa saja. Semua tafsiran-tafsiran bisa saja terjadi, karena memang menjelaskan ikan apa yang memakan atau menelan Yunus ini nggak bisa kita deskripsikan sekarang ini. Ya, dengan logika dan ilmu pengetahuan impossible saudara bisa menjelaskan ini dengan logika. Jadi kita biarkan sajalah
dalam pemahaman yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Jadi jangan bertanya sama saya, bagaimana Yunus hidup, Pak? Apakah Yunus membawa tabung oksigen dan lain sebagainya? Zaman itu belum ada tabung oksigen. Faktanya Yunus ditelan ikan, itu kata Alkitab saya. Faktanya Yunus hidup 3 hari 3 malam dalam perut ikan, itu kata Alkitab saya. Dialah itu tetap dalam ranah yang masih sulit kita pahami. Dan kalau andai kata Tuhan datang hari ini, nanti kita tanyakan sama Tuhan, ya, bagaimana Tuhan menjelaskan, mungkin kita akan diperlihatkan videonya oleh Tuhan, ya, kenapa Yunus bisa hidup dan bagaimana Yunus bisa hidup dalam perut ikan besar itu. Nah, cerita pasal kedua, apa yang dikatakan Yunus pasal kedua ini adalah cerita kehidupan Yunus dalam perut ikan itu. Berarti Yunus dalam perut ikan ini, kalau kita tafsirkan literal, Yunus tidak mati suri gitu. Yunus masih hidup. Karena di perut ikan ini berdoa Yunus lah. Yunus berdoa kepada Tuhan. Berdoa berarti dalam kesadaran, logikanya masih jalan, akalnya masih jalan, hati nuraninya masih jalan, dia masih bisa berkata-kata, dia masih bisa berpikir, dia masih bisa melakukan banyak hal. Orang yang berdoa itu kan tentu orang yang berpikir. Ya, karena kalau saya berdoa, saya berpikir apa yang saya harus mengucapkan dalam doa saya. Saya memformulasikan apa yang saya pikirkan lewat kata-kata, gitu kan ya. Kata-kata ini saya berusaha untuk juga resapi dari hati sehingga yang keluar bukan kata-kata biasa tapi kata-kata yang jujur dari hati. Ya itu kan butuh kehidupan ya untuk bisa berdoa dengan tulus. Ya. Artinya Yunus di perut ikan itu dalam kesadaran 100%, 100%. Dia berdoa. Dan dalam doanya Yunus ya berseru kepada Tuhan. Dalam doanya, meskipun tidak terlalu vulgar, Yunus mengakui kesalahannya. Kenapa dia mengalami hal ini? Dalam kata-kata ini, ya Yunus benar-benar jujur bahwa dia sebenarnya sudah mati karena tadi, ya, karena dia menjauhi Tuhan. Dia sengaja menolak apa yang Tuhan perintahkan. Tapi ketika Yunus mulai jujur, mulai bertobat, mulai benar-benar mengakui apa yang dia lakukan itu sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang salah. Yunus mulai di tengah pikirannya dia bakal mati, bahwa dia merindukan bait Tuhan yang dia pernah lihat di Yerusalem. Terus dia melarikan diri dari Yerusalem menuju ke Tarsis karena tidak mau diperintahkan Tuhan ke Niniwe. Dia mulai merindukan hadirat Tuhan, mulai merindukan Tuhan, mulai merindukan dalam bahasanya Yunus doa tadi adalah bait Tuhan. Ya. Dan ketika dia suarakan dengan bahasa-bahasa yang indah ini, prosa yang indah ini, mungkin bahasa puisi ini ya, akhirnya Tuhan mendengarkan doa yang tulus ini. Dari cerita ini yang Tuhan taruhkan ke hati saya, memang ketika kita sedang dalam keterpurukan, ketika kita dalam masalah yang berat, yang secara akal sehat kita merasa kita nggak sanggup melakukannya, kita nggak sanggup keluar dari masalah itu. Biasanya kita akan doa kepada Tuhan dengan tulus, karena kita sudah merasa nggak mampu melakukan sesuatu sendirian. Orang yang sudah dalam keterpurukan seperti ini, pasti di alam bawah sadarnya mengakui ada yang superior, yakni Tuhan, yang sanggup menolong dia. Maka orang-orang yang dalam zona keterpurukan ini biasanya punya iman yang luar biasa, iman yang nating tulus. Karena dia tidak berdoa, dia bakalan mati. Kalau dia berdoa, ya udahlah. Kalau doanya dijawab, alhamdulillah, puji Tuhan. Kalau enggak, ya emang aku seharusnya mati. Maka doanya nggak akan ngada-ngada. Doanya nggak akan berpolitik. Doanya doa yang tulus, seperti yang dilakukan oleh Yunus ini. Saya nggak tahu ya, Bapak Ibu pernah mengalami keterpurukan seperti ini apa tidak? Tapi saya pernah ya, dalam beberapa kali di hidup saya sadar saya ada di area terendah dalam hidup saya. Ya. Dan seingat saya, yang saya terekam dalam memori saya, ya ketika dalam keterpurukan itu, ketika orang-orang tidak memandang saya, meninggalkan saya, dan saya hanya bisa bergantung hidup pada diri sendiri, atau ketika sadar nggak mampu hidup dengan diri sendiri, bahwa saya punya Tuhan, maka saya mulai hidup bergantung pada Tuhan dengan tulus. Tanpa bermaksud apa-apa. Ya nothing tulus aja. Kalau aku dipulihkan Tuhan, ya puji Tuhan, haleluya. Kalaupun tidak, ya nggak
berubah apa-apa ya, hidupku sudah lagi susah nih, lagi terpuruk. Jadi kalau doanya nggak dijawab Tuhan ya tetap juga dalam hidup keterpurukan, tapi ada nothing tulus ya. Kalau didengar, siapa tahu didengar, aku dipulihkan Tuhan, kan begitu saudara. Jadi biasanya doa orang yang sedang terpuruk ini adalah doa yang tulus, doa yang jujur, doa yang tidak punya sesuatu di balik batu, ya. Nggak ada udang di balik batu. Pokoknya tulus saja. Dan saya bisa membaca doanya Yunus ini, doa yang tulus. Dia tidak vulgar, dia bilang, aku bertobat Tuhan. Tapi dari kata-kata ini dia mengakui kesalahan dia. Kenapa dia ada di tempat yang seperti ini? Kenapa dia tenggelam di dalam dasar bumi? Kenapa pintunya terpalang di belakangku? Kenapa aku berada dalam liang kubur dan lain sebagainya? Dengan kata-kata, kalimat-kalimat yang bisa kau baca pelan-pelan nanti di pasal 2 ini, ya, kita bisa menarik kesimpulan bahwa Yunus menyadari kenapa dia ada di sini. Ya, meskipun dia tidak ada kalimat, aku bertobat Tuhan, aku berserah, aku mau melakukan perintahmu ke Niniwe. Nggak ada kalimat-kalimat itu di pasal 2 ini. Tapi dari doa yang tulus ini, ya Tuhan tahu penyesalan, Tuhan tahu pergumulannya Yunus, dan Tuhan bisa melihat ada kejujuran. Meskipun tidak terbahasakan, Tuhan tahu Yunus bertobat. Maka penting doa yang tulus itu. Sometimes dalam doa yang tulus, kita tidak menyuarakan apa yang kita mau. Sometimes dalam doa yang tulus, kita justru memperkatakan hal-hal yang lainnya. Bukan kita sedang hiperbola, bukan kita sedang menyusun strategi, tapi doa yang tulus itu biasanya doa yang seperti itu. Dan meskipun ketika kita doa tidak menyuarakan apa yang kita gumuli secara spesifik, Tuhan tahu kok kenapa Pase berdoa begini. Kenapa engkau berdoa demikian. Tuhan kan bisa lihat motivasi terdalam kita. Sebab telanjang kita di matanya Tuhan. Dan Tuhan tahu Yunus tulus. Dan akhirnya apa yang dikatakan Alkitab di ayat 9, lalu berfirmanlah Tuhan. Tuhan berkata kepada ikan itu. Tuhan bicara kepada ikan itu. Berarti ikan itu adalah utusan Tuhan. Ikan ini adalah malaikat Tuhan. Ya, tolong jangan dipahami malaikat yang seperti yang ada di otak saudara, yang bersayap dan lain sebagainya. Jangan kau berpikir kemudian, Pase itu menafsirkan Mikael jadi ikan besar. Oh, Gabriel jadi ikan besar. Bukan itu. Ya, dengan Tuhan dikatakan Alkitab di ayat 10 tadi, Tuhan berfirman kepada ikan itu, berarti ikan itu menelan Yunus karena perintah Tuhan. Ya, orang yang menjalankan perintah Tuhan, orang yang menjadi pelayan Tuhan, itulah malaikat, malak atau angelos dalam bahasa Yunani, malak dalam bahasa Ibrani, malaikat dalam bahasa Indonesia, itu artinya adalah utusan, pesuruh. Dalam konteks cerita ini, ikan itu ikan yang disuruh Tuhan untuk menelan Yunus. Jadi bukan ikan sembarangan yang tiba-tiba menelan. Ya mungkin ini ikan bukan ikan yang seperti kita bayangkan, bukan ikan paus, tapi ikan yang supranatural, yang Tuhan utus khusus di momen tertentu itu, di momen Yunus membangkang untuk memberikan pengajaran, hajaran kepada Yunus. Dan akhirnya Yunus bertobat dalam perut ikan ini. Dan ketika Tuhan lihat Yunus akhirnya bertobat, Tuhan perintahkan ikan itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Yunus akhirnya hidup kembali, menghirup udara segar. Dalam cerita ini, kita bisa tarik kesimpulan kalau kita sedang mengalami masalah karena memang Tuhan sedang mengizinkan masalah itu terjadi atas kita. Karena Tuhan ingin membuat kita kembali fokus pada Dia. Maka ketika kita mau fokus kembali kepada Dia, kita mau bertobat, masalah akan diangkat Tuhan. Semudah menjentikan tangan atau jari jemar. Jadi, yang penting kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan, masalah seberat apapun, Tuhan bisa pulihkan kita semudah itu. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, apa masalahmu di penghujung Agustus ini? Apa masalahmu di awal memasuki bulan September, bulan penuh cinta ini? Karena katanya September adalah September ceria. September ceria. Ada lagu seperti itu. Lagu jadul, saudara. Dan ya makanya saya menikah di bulan September. Saya menikah di tanggal-tanggal di
bulan September. Saya menikah di tanggal 9 September. Ya. Istri saya lahir di 11 September. September adalah bulan spesifik buat keluarga kami. Ya. Jadi kekasih Tuhan, apa yang sedang kau alami di hari-hari ini? Cobalah uji dirimu. Kalau kau mengalami masalah ini karena kesalahan, jangan-jangan masalah ini ada karena Tuhan ingin menghukum kita. Dan kalau Tuhan sedang menghukum kita, itu hukuman Bapa kepada anaknya. Saya sering menghukum anak saya kalau salah, tapi bukan dengan kebencian, bukan dengan tensi ingin menghajar dia habis-habisan sampai mati, enggak. Saya menghukum anak saya agar dia ngerti salahnya dan mau menyesal, dan ketika dia menyesal, hukuman yang sudah saya ucapkan, saya bisa tarik kembali, saya bisa pulihkan dia semudah menjentikan jari. Begitulah hukuman Bapa kepada anaknya. Jadi kalau kita bertobat, maka Bapa pasti akan memulihkan kita. Yuk, alami pemulihan Tuhan. Caranya seperti Yunus, bertobat terlebih dahulu. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Ya, saudara, demikian tadarusan Alkitab kita pada malam hari ini. Ya, sebentar sekali, hanya beberapa menit, karena memang ayatnya pendek sekali. Dan kalau saudara diberkati, terinspirasi, terilhami oleh Yunus pasal 2, dan saudara tergerak untuk bertobat kembali kepada Tuhan, jangan tunda-tunda, segera lakukan. Berdoalah kepada Tuhan, Tuhan aku menyesal, Tuhan aku bertobat. Dengan bahasa sederhanamu, asal tulus, Tuhan bisa tahu ketulusan saudara. Dan ketika Tuhan bisa mendengar dan melihat ketulusan saudara, pemulihannya semudah orang membalikkan telapak tangan. Saya berharap sungguh saudara mengerti, memahami. Dan kalau saudara diberkati lewat program ini, tolong di subscribe, di like, dan di share program ini. Linknya kepada yang lainnya dikirim via WhatsApp kah, via Instagram kah, via apapun kepada saudaramu, kepada kerabatmu, saudara Kristen kita yang lainnya, supaya mereka juga bisa bertumbuh lewat tadarusan Alkitab kita ini. Dan jangan lupa terus bawa dalam doa agar lewat program ini, lewat program-program lainnya di channel YouTube The Warriors, kita, komunitas kita ini, saya menganggap saudara sudah bagian dari keluarga besar The Warriors, ya, meskipun bukan berjemaat kepada The Way atau berjemaat di The Way, tapi apalah artinya berjemaat, ya, yang penting kita seperti keluarga, saling mendoakan, saling mendukung, saling memberkati gitu ya. Dan semoga komunitas kita ini bisa terus jadi berkat ya buat yang lainnya. Terima kasih buat malam hari ini. Sebelum kita tutup dan istirahat, saya mengajak kita untuk berdoa. Makasih Tuhan buat malam hari ini kami belajar dari Yunus untuk merespon pertobatan, merespon penyesalan. Ketika kami terpuruk, ketika kami dapat masalah, ketika kami mengalami apa yang disebut oleh orang-orang masuk dalam lembah kelam, ke dalam penderitaan, ketika kami bertobat, dan ketika kami tahu bahwa penderitaan atau lembah kelam itu terjadi karena kekilafan kami melawan Tuhan, tidak taat padamu, dan ketika kami bertobat dengan tulus, maka lembah kelam itu menjadi lembah yang indah. Penderitaan itu menjadi sukacita. Duka cita kita akan Tuhan rubah menjadi sukacita. Air mata menjadi sorak-sorai. Kami percaya
karena Tuhan pasti akan menolong kami. Terima kasih atas firman sharing kami pada malam hari ini, memberkati kami semua. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Mimpi indah bersama dengan Tuhan. Saya doa semua esok subuh boleh bangun dengan bugar. Jangan lupa bersyukur dulu kepada Tuhan, dan jalani harimu di hari Rebu esok dengan sukacita. Kenapa? Karena ada berkat dari Tuhan menantimu untuk kau bawa pulang dan jadi berkat buat orang di rumahmu. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati semua.